Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di channel Guru Pembelajar. Materi kali ini kita akan membahas tentang array atau struktur data dari JavaScript ya, struktur data di JavaScript. Baik, kalau kita lihat di MDN MDN Web Docs tentang array. Array adalah untuk menyimpan data atau item dalam jumlah banyak dalam satu variabel name, ya enggak? Jadi kita bisa menyimpan banyak data di dalam satu variabel. Nah, itulah array ya, struktur data kalau orang menyebutnya. Baik, jangan lupa siapkan dulu teks editornya, kemudian HTML-nya, kemudian script.js-nya. Baik, kita akan mencoba membuat sebuah array misalkan member yang isinya adalah. Nah, untuk memulai sebuah array, kita memulai dengan bracket ini. Kemudian kita kasih misalkan Agus, Andi, Omen misalkan. Seperti ini. Jadi kita punya array member yang isinya adalah string Agus, string Andi, string Omen. Seperti ini. Kemudian kita cetak di layar seperti apa di console.log member seperti ini. Kita save, kemudian kita beralih ke Google Chrome ini. Nah, ini kelihatan ya, ada nilai 3 di dalam satu variabel kita. Jadi array itu menyimpan banyak variabel. Array itu menyimpan banyak nilai, maaf. Array itu adalah menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Ini ada variabel Agus, Andi, Omen. Nah, kemudian apa ini 0, 1, 2, 3 ini di samping nilainya? Ini adalah indeks atau urutan dari array-nya. Array di dalam JavaScript itu dimulai dari 0. Jadi ini hitungannya adalah indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks kedua. Urutan ke 0, urutan ke 1, urutan kedua. Jadi ini dihitungnya 0, 1, 2. Enggak. Jadi di JavaScript sebuah array itu dihitung dari 0. Baik, selanjutnya adalah kita sudah membuktikan bahwa array itu adalah menyimpan dalam satu variabel menyimpan banyak nilai. Kemudian bagaimana cara mencetak ya, mencetak. Ini kan mencetak semua isi dari array-nya. Kalau ingin mencetak certain atau specific array adalah dengan menggunakan indeksnya. Misalkan kita pengen tahu indeks kedua ini, urutan kedua ini isinya apa gitu ya. Berarti kan ini indeks ke 0, indeks ke 1. Berarti kita tulisnya 1 di sini ya. Karena array di dalam JavaScript mulai dari 0. Kemudian ini 0, ini 1. Nah, berarti ini akan keluar nilai indeks dari urutan ke 1, 0, 1. Berarti ini akan keluar Andi ya. Nah, seperti ini. Ini adalah indeks ke 0, indeks ke 1. Jadi kalau kita nge-console member indeks ke 1, berarti yang keluar adalah yang ini. Seperti itu. Kemudian kita coba lagi. Apakah array ini bisa menyimpan angka ya, banyak angka dalam satu variabel. Let misalkan usia sama dengan misalkan 15, 17, 18, 20. Kita konsol ya. Usia seperti ini. Kemudian kita matikan dulu yang baris 3, kemudian kita save. Apakah sudah keluar? Nah, ini ya. Ini adalah array dari usia. Isinya adalah 15, 17, 17, 20, dan seterusnya. Nah, ini kok sama ya? Lupa. Ini 19 harusnya. Save, berubah ya. 15, 17, 19, 20, ini adalah array usia yang isinya adalah 4 nilai ini yang dimulai dari indeks ke 0. Oke. Jadi kita bisa cek juga nih, usia yang indeksnya ke 3 adalah 0, 1, 2, 3. Kita lihat 20 ya, karena 20 ini merupakan indeks ketiga dari array usia. Indeks ketiga berarti dihitung 0, 1, 2, 3. Berarti 20 ini ada di indeks ketiga dari array usia. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Console.log usia. Kemudian kita akan mencoba array ini bisa menyimpan nilai yang campur atau tidak. Random misalkan sama dengan di sini ada Agus, di sini misalkan dicampur ya. Dicampur dengan string
kemudian admin@gmail.com misalkan. Seperti ini di console.log random. Kemudian kita matiin console log ini dulu, yang matiin ini kode ini, kita refresh halamannya ya. Agus 17 ini sebuah number ya, sebuah number, dan ini ada string lagi. Jadi ternyata di array itu bisa menyimpan banyak data, dan datanya itu bisa bercampur antara number atau tipe data yang lain ya kan. Kemudian kita bisa menggunakan properti length yang sama yang bisa kita berlakukan di string kemarin ya. Coba kita console.log. Misalkan kita pengen tahu berapa banyak data yang ada di array member.length seperti ini ya. Ini console log randomnya kita matiin, berarti dia mencari berapa banyak data yang ada di array member ini ya. Kita console.log. Nah, ada 3 ya, betul ya. Ada 3, 1, 2, 3. Ingat, ini bukan, ini length ini adalah banyaknya data ya, banyaknya data di dalam array member, seperti itu. Kemudian ini propertinya. Kemudian kita akan mencoba melihat array method ya. Array juga punya metode atau function yang bisa dipakai di JavaScript. Contoh misalkan let gabung, misalkan array member, kemudian kita join ya, kita join dengan misalkan misalkan kita join dengan strip misalkan. Kita gabung nih array member ini, Agus, Andi, Omen ini kita ingin join dengan strip ya. Oke. Kemudian kita console.log gabung. Seperti ini. Kita refresh. Tuh, Agus, Andi, Omen. Jadi nilai dari array member menjadi join, tergabung dengan dipisahkan oleh tanda strip. Ini bisa juga pakai spasi, misalkan begini. Bisa juga kayak gini. Tuh, Agus, Andi, Omen terpisah oleh spasi karena kita pakainya metode join yang pemisahnya adalah spasi. Pemisahnya bisa lain, misalkan tanda bintang gitu ya. Tanda bintang. Nah, ini refresh, tuh kan, Agus, Andi, Omen, ya kan? Seperti ini. Oke. Lanjut, kita akan mengenal yang lain. Let misalkan index misalkan member.index of. Nah, kita pengen tahu nih si Andi ini ada di indeks keberapa dari array member. Jadi dia nyari nilai Andi ini di dalam array member ada di indeks keberapa dengan metode index. Kemudian kita ganti ini menjadi index, kemudian kita save. Nah, Andi itu ada di 1 ya, 1 ini 3 ini yang atas tadi ini member length. Kalau kita save, nih 1 ya, jadi benar ya, Andi ini ada di indeks ke 1 karena 0 ini 1 ya, dihitungnya kan dari 0, indeks array di JavaScript 0, 1 Andi, seperti itu. Kemudian kita akan menggabungkan array 1 dengan array yang lain dengan metode concat. Let hasil misalkan sama dengan member.concat gitu ya. Kemudian parameternya apa? Parameternya bisa berupa array. Misalkan parameternya array yang lain, misalkan Budi. Kita akan menambahkan array ini ke dalam array member. Kita akan menambahkan array ini ke dalam array member. Budi Anto misalkan. Kemudian kita cetak di layar variabel hasil. Kita lihat Agus, Andi, Omen, Budi, Anto. Jadi kita menggabungkan array yang tadi, yang kedua dengan array member. Ini array member tadi Agus, Andi, Omen. Nah, itulah fungsi concat adalah untuk menggabungkan array baru ya dengan array yang lama yang ini, yang member
Ya, karena member.concat, concat apa? Concat array ini. Gitu. Coba kalau kita cek apakah rubah ya. Kalau kita concat kayak gini, array yang asli kita apakah berubah? Kita lihat, kita uji saja. Bukan hasil ya, ini member. Hasilnya kita matiin biar yang member yang kelihatan. Nah, Agus Andi Omen. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita melakukan member.concat Budianto ini, dia tidak merusak isi array member. Ya. Jadi ini tidak destruktif. Sifatnya concat ini tidak destruktif, artinya dia tidak merubah array asli kita. Dia hanya merubah ketika on the fly aja, kodenya ketika berjalan aja terus disimpan di variabel baru, variabel tersebut menyimpan array yang baru, seperti itu. Jadi member yang asli ini, array member ini tidak berubah ketika kita concat ini, ya. Nah, nanti setelah ini kita akan lihat bahwa ada yang merubah sebuah array, ya, metode yang merubah sebuah array. Apa itu? Mari kita lihat. Let hasil, ini dihapus dulu. Let hasil sama dengan misalkan member dot push. Nah, push ini metode untuk menambahkan array, menambahkan data ke array. Misalkan kita ingin menambahkan data baru ke dalam array member. Kita push apa? Misalkan push ini dimatiin dulu ya. Push misalkan nama yang baru, misalkan Abu Bakar misalkan. Oke, konsol log hasil. Kalau konsol log hasil dia 4 ini jumlah dari ininya, array-nya. Kalau kita lihat member, apa yang terjadi? Tuh, lihat. Array dari yang asli, yang member yang tadinya 3, Agus Andi Omen, itu akan terubah, ditambah menjadi 4 oleh nilai yang baru ini, Abu Bakar. Dengan metode push, dia menjadi destruktif ya. Jadi metode push ini destruktif, artinya dia merubah array yang original, array yang lama, menjadi yang baru, yaitu ditambah dengan data Abu Bakar, seperti itu. Jadi push ini sifatnya destruktif ya, jadi dia merusak atau menambahkan array yang lama dengan array baru. Jadi array member ini akan datanya bertambah, bukan Agus Andi Omen lagi, tapi Abu Bakar. Nah, itulah push ini sifatnya destruktif ya. Kemudian selain itu bisa juga seperti ini, hasil sama dengan member.pop. Pop itu kebalikan dari push, yaitu dia meremove yang paling ujung. Jadi Abu Bakar ini akan ke pop, akan hilang. Kalau kita refresh, tuh ya, Abu Bakarnya hilang lagi karena metode push di dalam member ini dia akan menghilangkan nilai yang paling ujung dari array member, nilai yang paling ujung ya dari array member. Jadi member.pop berarti menghilangkan Abu Bakar ini, karena Abu Bakar kan ada di nilai yang baru yang paling ujung. Dia akan menghilangkan nilai tersebut dari array member. Jadinya yang keluar adalah Agus, Andi, dan Omen saja. Abu Bakar hilang karena sudah di pop dengan metode pop ini. Gitu. Baik, itu saja tentang array di dalam JavaScript. Jadi kesimpulannya adalah array itu dapat menyimpan beberapa nilai maupun beberapa tipe data di dalam JavaScript dalam satu variabel. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada di MDN juga, bisa dibaca-baca. Ya, itu saja materi tentang array, sharing kita tentang array, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.